Guys, tadi gue udah nonton ini, tapi nggak sampai habis ya, setengah lebih lah. Soalnya gue males, sakit kepala gue, sakit mata liatnya. Cuman gue rasa udah cukup lah ya buat ngerangkumin ke kalian supaya kalian nggak perlu nonton ini buang-buang kuota. Nih, kita baca judulnya. Novi vs Agus, donasi 1,5 M. Saya depres. Sampai aja istri bun-bun diri. Gak tega laporin Mbak Novi. Lo tahu di video ini ya, pengacaranya bilang apa? Mbak Novi nggak berhak cek mutasi. Terus kalau nggak boleh cek mutasi, cek apa? Cek tensi. Itu mah tugas bidan, bukan tugas Mbak Novi, ya. Terus di sini saking depresinya, istri Agus ngajak bun-bun diri. Ada-ada aja kan? Ngajak ke pasar malam loh, naik biang lala, bukan jadi biang masalah. Ngerti? Ini Mas Agus, ini Mbak Novi yang udah galang dana dari netizen semua segala macam 1 sekian M dan akhirnya duitnya ditahan ya karena jadi simpel ya guys. Kalau misalkan 1 sekian M ini beneran digunakan untuk pengobatannya si Mas Agus ini dan akhirnya dana ini udah habis yang nggak tahu dipakai buat pengobatan apa enggak, ya buat kebutuhannya dia lah. Dan ternyata dia ini masih butuh guys. Mbak Novi itu harus melakukan penggalangan dana selanjutnya, penggalangan dana dan lagi sampai akhirnya ini nggak butuh. Masalahnya apa guys? Di sini tertulis kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Jadi nggak bisa dibatalin kalau misalkan ya Mbak Novi doang yang minta atau mungkin Mas Agus doang yang minta, nggak bisa. Bahkan tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Terus seperti biasa dong, sambil nangis-nangis nanya, di mana hati nurani kalian netizen, di mana hati nurani Mbak Novi, di mana hati nurani kalian? Di Hong Kong hati nurani gua. Terus pakai bilang Mbak Novi kejam, uang segitu nggak seberapa buat saya, tapi saya dan keluarga dihina-hina kayak gini. Nggak seberapa lu bilang, iya, hah? Kita aja yang umurnya lebih dari 25 nggak bisa mencapai 1 M pertama aja dikatain kismin sama Timothy. Ngerti lu? Sebagai manusia di usia 25 apalagi 30 belum mencapai 1 M pertama aja kita udah dikatain orang gagal sama orang-orang. Lu bilang 1,5 M itu nggak seberapa? Buset. Lu pikir lu anggota Crazy Rich Surabaya? Iya. Lagian ya, kata gua, lu itu nggak bisa hitung-hitung matematika tahu. Yang pertama 1,5 M pakai aturan Mbak Novi, semuanya tetap buat lu. Lu ilangin tuh kesempatan itu, matematika lu jadi 0 ya kan. Terus yang kedua lagi, muncullah John LBF nawarin lu tutup semua ini, berdamai, dikasih 240 juta. Lu nggak mau ambil juga, artinya lu nggak bisa hitung-hitungan matematika buat hidup lu ke depannya. Dan yang konyol adalah ketika si Wawa bilang ya, yang check out Shopee itu kan anak dia, dan anak dia itu ada transfer, ada masuk rekening Agus terus buat check out Shopee. Jadi itu intinya bukan uang donasi. Kayak pikir kita ini netizen ketimbang belanja Shopee langsung aja bayar paymentnya langsung lewat Shopee. Ngapain lu transfer rekening orang? Kemarin katanya RSCM yang melarang pakai tunai. Ya, gua tunggu nih pihak rumah sakit angkat bicara. Sekarang dibilang ATM-nya, karena ATM ekspresi, jadi nggak bisa cek mutasi sebulan gitu. Tolong pihak bank juga angkat bicara ya. Bank ya, bank bukan Bank Toib ya, Bank BCA. Terus katanya Farhad Abbas mau ngelaporin yang bikin petisi. Kita yang tanda tangan juga siap dilaporkan, tenang aja. Kita semua netizen satu Indonesia berkumpul ya di depan Polda itu nanti. Kita kayaknya perlu bawa bantal sama guling nginep. Soalnya kayaknya bakal antri-antri nih, ya kan? Gantian kan? Aduh, segitu banyak yang tanda tangan. Kira-kira muat nggak penjara? Ya, pokoknya kesimpulannya itulah. Jadi udah nggak perlu tonton lagi. Intinya, kalau Mbak Novi ini nanti tiba-tiba kenapa-napa, jadi Mbak Novi ini kita nggak tahu umur sampai kapan, tapi bakalan disuruh cari dana donasi seumur hidupnya dia. Dan kalau misalkan Mbak Novi meninggal dan ternyata punya anak, anaknya ini guys, itu bakal disuruh
Gue sampai pusing aja. Itu bakal disuruh buat galang dana juga buat keluarganya Mas Agus ini. Dan kalau misalkan Mas Agus meninggal gimana? Yang terima uang itu anaknya Mas Agus guys. Dalam artian ini orang minta dibiayain 7 turunan anjir. Kira-kira menurut lu nih guys, menurut lu aja, kalau lu jadi Mbak Novi, lu bakal walk out atau lempar kursi ke mukanya guys? Ini gue nanya doang ya. Ini gue nanya doang. Kalau gue pribadi, wah jangan nanya gue deh guys. Gue ngamuk gue anjir. Lu bayangin aja deh, maksudnya gimana netizen akhirnya nggak murka dengerin dan tahu ini ya. Bayangin aja, murka cok, ngamuk anjir. Nah akhirnya ya udah, katanya ya udah mediasinya gagal dari pihak pertama dan juga pihak kedua itu udah gagal semua. Dan katanya Mas Agus ini kemarin pas di persidangan sempat minta ya satu permintaan ke Kim, dimana minta supaya keluarganya si Aji yang merupakan pelaku dari penyiraman air keras ini itu membantu untuk membiayai Mas Agus juga. Nah kalau menurut gua sebenarnya kalau misalkan dari awal diminta seperti itu ke Mas Aji ya guys ya, ke pelaku, ya menurut gue itu something yang fine-fine aja, orang dia yang melakukan kok, maksudnya dia bertanggung jawab lah. Mas Agus ini cacat seumur hidup dengan lain ya kan. Tapi kan karena kasusnya si Mas Agus dan Mbak Novi ini menjadi meledak, akhirnya semua netizen itu benci banget sama Mas Agus ini karena apa yang dilakukan sama dia, sampai akhirnya ini harus ke blow up semua ke media. Gila sih ini kasus, sebenarnya lucu aja sih. Ini definisi uang membutakan semuanya anjir. Uang membutakan semua beneran ini anjir. Masalahnya apa? Gak perlu gue sebutin lah, terlalu jahat menurut gue nanti. Tapi itu dia guys, kasus dari Mbak Novi dan Mas Agus. Menurut kalian sebagai netizen, kira-kira ujungnya bakal kayak gimana ini kasusnya? Di komen ya.